Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Dahsyat dan luar biasa. Kita bersyukur masih ada kesempatan bagi kita untuk memuji Tuhan. Kita memulai ibadah kita di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami memohon Tuhan kuduskan hati pikiran kami dan layakkan kami untuk memuliakan Engkau. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Dia. Kita mau katakan, kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, hahaha, di kiri kau ada, hahaha, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, sebab Engkau Yesusku. Kita terus memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, hahaha, di kiri kau ada, hahaha, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, sebab Engkau Yesusku. Sebab Engkau Yesusku. Sebab Engkau Yesusku. Baik adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima.
Kita mau katakan, Bapa, ku datang padamu. Naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi yang indah ini yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh memuji serta memuliakan nama-Mu. Terlebih pagi ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang pakai ke hari untuk memberitakan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah ke hari boleh dipakai dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh adik-adik, sehingga adik-adik boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yo, firman Tuhan hari ini kita mau membaca di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-15. Yang ada Alkitab di rumah, coba disiapkan, dibuka, kita membaca sama-sama ya. Kak Hari mau baca, adik-adik yang mendengarkan aja ya. Nanti kita belajar sama-sama, oke? Yo. 2 Korintus 9 ayat pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat yang ke-10,
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu yang melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab itu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, yang karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu orang oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Yo. Di Alkitab ini sekarang kita mau bercerita, kita mau bahas tentang hal memberi. Hal memberi itu apa sih, Kak? Hal memberi itu adik-adik pernah nggak memberi sesuatu kepada teman, bisa kepada siapa lagi? Kepada saudara bisa, kepada orang tua bisa. Tapi kalau hal yang memberi yang dikatakan di sini di firman Tuhan di sini dikatakan hal yang memberi dengan sukacita. Pernah nggak adik-adik memberi tapi dengan bersungut-sungut, nggak rela? Seumpama adik-adik punya dikasih orang tua uang jajan lebih, sedangkan teman adik-adik di sekolahan itu ada yang nggak bisa jajan gitu. Terus adik-adik mau ngasih, tapi sayang. Ntar kalau aku kasih ke dia, uangku jadi sedikit dong, jajanku jadi sedikit dong. Berarti adik-adik belum bisa memberi dengan sukacita. Tapi di firman Tuhan dikatakan, nih perhatikan ya, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah ini atau perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, kalau adik-adik bisa memberi dengan sukacita, kalau adik-adik bisa memberi kepada teman yang kesusahan, yang kekurangan, Tuhan berkata apa? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi kalau adik-adik bisa memberi dengan banyak, pasti Tuhan memberi banyak apa sedikit? Di sini dikatakan, iya, Tuhan akan memberi banyak. Tapi kalau adik-adik memberi sedikit, ya dikasihnya ya sedikit. Sini. Nih, tapi kalau memberi harus dengan sukacita, harus dengan sukarela, harus dengan kerelaan hati. Nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh ngambek, apaan, enak aja. Ntar kalau aku ngasih kamu, ntar duitku habis dong. Ntar kalau mainannya aku kasih ke kamu, aku nggak punya mainan dong. Itu namanya nggak memberi dengan kerelaan hati. Dan di sini dikatakan, Tuhan mengatakan ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Nih, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau adik-adik bisa memberi dengan sukacita, kalau adik-adik bisa memberi dengan senang hati, kalau adik-adik bisa memberi dengan kerelaan hati, firman Tuhan mengatakan apa? Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuh. Jadi
Jadi sekarang kalau adik-adik pengen memberi sesuatu, nggak boleh bersungut-sungut. Kalau adik-adik pengen memberi sesuatu, harus dengan sukacita. Sama juga kayak sekarang nih. Biasanya kalau sekolah minggu, itu kan setiap minggu kita ada persembahan. Iya kan? Nah, sekarang karena ibadah online, kan bingung. Aduh, kita mau, Kak, aku mau persembahan gimana ya? Kan sekarang ibadahnya di rumah. Jadi kan aku nggak bisa ini kamu ngasih persembahan. Bisa. Adik-adik bisa juga ngasih persembahan. Nih, dengan cara, nih, adik-adik seumpama. Biasanya kalau sekolah minggu, setiap minggu itu dikasih mama buat persembahan. Dikasih ke kantong persembahan kan? Nah, sekarang kalau adik-adik pengen memberi dengan persembahan, adik-adik pengen mengasihi Tuhan, pengen memberi persembahan, adik-adik bisa. Caranya, uang persembahan yang biasa adik-adik itu dikumpulin, ditaruh di celengan, ditaruh di kotak, disimpan. Nah, seumpama setiap minggu adik-adik biasa dikasih berapa sama orang tua buat persembahan, dikumpulin tuh. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, pokoknya dikumpulin terus. Nah, nanti kalau kita bisa bertemu di gereja, kalau kita udah mulai bisa beribadah bersama, nah persembahan itu dikasih ke kakak-kakaknya, dikumpulin. Kak, ini persembahanku selama kemarin waktu ibadah online. Nah, bisa juga kalau nggak begini, bilang ke mama, nih aku kan selama ini kan kalau ibadah sekolah minggu biasa ngasih persembahan. Nah, sekarang aku kumpulin persembahan, mama simpen, nanti mama kasih ke kakak-kakak sekolah minggu. Gitu. Jadi, adik-adik bisa memberi Tuhan dengan sukacita. Kita semua bisa memberi Tuhan dengan sukacita. Karena di sini dikatakan, di ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Gak boleh bersungut-sungut. Gak boleh dengan sedih hati. Adik-adik harus dengan bersukacita. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Tetapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Adik-adik senang berkat yang sedikit apa banyak? Ayo. Senang berkat yang sedikit atau banyak? Semua pasti suka yang banyak, ya kan? Kalau adik-adik pengen berkat yang banyak, kita harus memberi dengan sukacita. Kita harus memberi dengan sepenuh hati. Harus memberi Tuhan dengan sukacita dan dengan sepenuh hati, ya. Nah, sekarang ayat hafalan hari ini kita ambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Ya, perhatiin. Ya, kita mau baca sama-sama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, coba diulang sekali lagi ya. 2 Korintus yang ke-9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Yo, sekarang kita mau berdoa. Kita mau habis firman Tuhan, nanti ada sesuatu yang mesti dibikin adik-adik buat kegiatannya, ya. Yuk, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, kembali kami bersyukur saat pagi ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan telah ingatkan kami, anak-anak sekolah minggu, untuk senantiasa memberi dengan sukacita. Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua anak-anak sekolah minggu, berkati kami semua.
sehingga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat, sehingga kami anak-anak sekolah minggu bisa mengasihi dan bisa memberi dengan sukacita. Tuhan berkati kesehatan kami semua, adik-adik sekolah minggu, dan juga kakak-kakak dan juga orang tua, sehingga kami boleh senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Hanya kepadamu saja Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Pagi adik-adik, apa kabar? Kenalin, aku ini Kak Meni ya. Tuh adik-adik, aku cantik tuh adik-adik. Kak Meni mau ngajak adik-adik kita bikin sesuatu ya adik-adik. Nah adik-adik siapin apa? Siapin karton sama siapin kardus. Boleh kardus sepatu atau kardus Indomie atau buku tulis tuh di belakangnya kan suka nggak kepake yang buat lembarannya itu. Nah itu dibuat lingkaran ya adik-adik. Nah setelah itu adik-adik siapin apa? Karter, tapi pakai karternya hati-hati ya adik-adik. Tolong dibantu sama mamanya ya adik-adik. Terus sama penggaris ya. Terus sama gunting, sama lem, terus sama apa lagi ya? Sama pensil ya. Sama pensil jangan lupa ya. Nah, sekarang kartonnya kita gunting. Di sini itu panjangnya itu 28, lebarnya 14 ya. Nah, setelah itu kita gunting seperti ini, lalu kita ukur jaraknya dari sini. Kita ambil dari ujung sini 1 cm aja adik-adik ya. Nah, di 1 cm terus kita garis, terus kita lipat garisan bekas garisnya ini nih yang ada tanda garis, kita lipat, lalu kita ambil ini kardus lingkarannya, kita lem dulu ya. Kita buat juga kardus kartonnya buat lingkaran ini, bikin lingkaran ini, lalu kardusnya ini kita lem ya adik-adik. Kita lem kardusnya, terus ini kita tempel ke sini. Nah, kita tempel. Aduh, udah kita tempel. Lalu yang posisi ini di bawah. Nah, tapi ini digunting-gunting dulu ya adik-adik. Ini digunting-gunting dulu. Lalu habis digunting-gunting, dilem sampai berbentuk lingkaran ya. Sampai berbentuk lingkaran. Ini dilem sampai bentuk lingkaran ya. Tuh nih. Ini loh posisinya ini loh. Nah, nih. Ini kita lem ya, kita lem gini. Kita lem. Kita lem. Akhirnya sampai seperti ini ya. Nah, kardus yang tadi yang di bawahnya itu coklat ini kita tempel lagi kayak begini ya. Jadinya seperti ini. Nah, lalu udah seperti ini ya. Ini kan udah jadi lingkaran. Nah, sekarang kita buat ini kartonnya kita potong sepanjang 20 cm ya. Lalu kita lipat, kita taruh di sini nih adik-adik ya. Kita ini ya adik-adik. Apa namanya? Kita pasin. Ya, kita pasin sama lingkarannya. Lalu kita lem. Kita lem. Nah, setelah kita lem kan udah jadi. Nah, terus kita buat lagi lingkaran tapi tengahnya dibolongin ya. Ayo nanti jadi apa? Udah tengahnya dibolongin, lalu di pinggir sininya nih dilem, pinggirnya dilem.
udah dilem, pinggir-pinggirannya itu dilem, lalu ininya ditempel ya, udah ditempel. Nah, jadinya seperti ini, ditempel ya, jadi seperti ini. Terus ininya itu kita pakai kertas, kertas buku gambar boleh, atau enggak kertas HVS ya. Nah, ini itu kita samain di sini, udah kita samain, kita lem lagi. Mana lemnya? Kita lem lagi kertasnya ya, adik-adik. Udah dilem kertasnya. Lalu kita lilitkan di sini ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini namanya apa, adik-adik? Ini namanya calengan. Nah, udah gitu kita hias seperti ini. Terserah adik-adik mau buat gambarnya seperti apa, itu nggak masalah. Nah, adik-adik tahu nggak fungsi calengan ini? Nah, Kak Meni mau ngasih tahu fungsi calengan ini. Jadi gini, kan kita selama ini ibadahnya online toh, terus kita nggak pernah ngasih persembahan buat Tuhan. Nah, adik-adik, calengannya ini ya, aduh Kak Medi cantik banget ya, malu. Calengannya ini kita kasih duit, tapi duitnya itu nggak boleh dikuel-kuel, duitnya itu harus rapi. Nih, ini misalnya duit ya, ini misalnya duitnya itu dilipet seperti ini ya, seperti ini. Nah, lalu duitnya itu dimasukkan ke calengan. Nah, terus kan calengannya kalau udah penuh buat apa Kak Menik duitnya? Nah, nanti kalau sudah ibadahnya di gereja, calengan ini kita bawa buat persembahan kita selama kita belajar firman Tuhan lewat online. Ya adik-adik ngerti kan sekarang apa fungsinya calengan ini? Ya, fungsinya calengan ini buat nyimpen duit. Nah, tapi nanti setelah kita bertemu di gereja, jangan lupa persembahan yang ada di calengan ini dibawa ke gereja ya, diserahkan kepada kakak-kakak PPA ya. Kak Meni yakin adik-adik pasti pinter bikin ininya. Ayo lomba, siapa sing paling api ya, paling bagus, paling keren tuh sopo ya. Nanti dinilai sama jurinya ya. Ya udah Kak Meni sampai di sini dulu ya adik-adik. Nanti kita ketemu lagi sama Kak Meni yang cantik ya adik-adik ya. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati. Ingat selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke? Dadah, sampai bertemu lagi.